mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut, karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat bid'ah, nggak boleh kita ikut bid'ahnya. Jelas? Ini aneh, bid'ah itu kan sesat. Tapi fatwanya keluar, ya kalau dia kunut, jangan kunut, antum diam saja. Anda diam saja, mengambil makna kunut itu bid'ah. Kalau bid'ah sudah jelas sesat. Kullu bid'atin dhalalah, berarti Anda bermakmum di belakang orang sesat. Tapi yang paling aneh, Anda katakan itu orang sesat, tapi Anda katakan boleh sholat di belakang dia. Itu kan lucu menurut saya. Tidak ada kaidah dalam fikih seperti itu. Yang satu salah persepsi menyebut orang ini sesat. Yang kedua boleh sholat di belakang orang sesat, tapi saat sesatnya jangan diikutin. Itu kan aneh itu. Ya. Dan yang paling lebih lucu lagi, Anda menyalahi kaidah sholat. Kata Nabi itu kan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Jangan imam ruku, Anda sujud. Salah. Imam kunut, Anda ikut kunut di belakang karena imamnya kunut. Kunut imam beda dengan makmum. Dalam hal wafatnya, imam mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, Anda katakan amin. Dia mengatakan doanya, Anda mengaminkannya. Beliau berkunut, Anda mengaminkan kunutnya. Masalah Anda mengangkat tangan atau tidak itu perbedaan lain. Tapi Anda ikuti, jangan sampai imam kunut Anda tidak. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Wafina fiman hadait, dalalah. Rusak kehidupan. Anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda, bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Ya abati, duhai ayah, saya melihat sekelompok mereka melakukan kunut dalam subuhnya. Bagaimana pendapat ayah? Bid'ah. Maksud bid'ah di situ bukan menyalahkan orang kunut, tapi maksudnya saya tidak pernah menyaksikannya saat saya bersama Nabi. Saya jaga amalan saya seperti saya lihat dari Nabi. Mungkin mereka melihat yang berbeda, tapi saya takut karena yang saya lihat itu yang ini. Sekarang pertanyaan saya, apakah semua saat Nabi menyampaikan tausiahnya, semua sahabat ada di situ? Belum tentu. Nabi di Madinah, yang di Madinah melihat Nabi, yang di Badar tidak. Nabi ke Uhud, yang di Uhud melihat Nabi, yang di Badar tidak. Mustahil Nabi ke Badar, semua orang Madinah ke Badar, kosong Madinah. Mustahil. Makanya kadang-kadang ada ayat turun di tempat ini, yang ini belum mengetahui. Ada hadis disampaikan di sini, yang ini belum paham. Nah, yang melihat di sini itu akan mengamalkan apa yang dilihat. Yang dilihat di sini itu mengamalkan apa yang dilihat. Makanya dalam kasus kunut ada yang mengatakan bid'ah, bukan bid'ah maksudnya. Kemudian, maaf, menilai bahwa perbuatan itu menyimpang dari ketentuan agama, bukan. Maksud dalam hadis ini adalah saya tidak pernah melihat itu sejak saya sholat di belakang Nabi. Makanya kalimat turunannya di hadis An-Nasai, saya sholat di belakang Abu Bakar, saya sholat di belakang Umar, saya sholat di belakang kemudian Utsman, saya sholat di belakang Ali, sebelumnya sholat di belakang Nabi, tapi mereka tidak pernah berkunut. Karena engkau sholat di belakang mereka semua itu saat mereka tidak kunut. Tapi tahukah Anda saat mereka sholat di tempat lain, ada orang yang bermakmum di belakangnya mereka kunut? Itu masalahnya. Ini disimpulkan oleh para ulama. Apa Anda mau mengatakan Imam Syafi'i bid'ah? Wah, kan imam itu manusia, bisa aja salah. Kalau Imam Syafi'i salah, guru Anda salah. Saya lebih baik memilih Imam Syafi'i daripada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, yang selalu kami muliakan para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, sahabat-sahabat aswaja dimanapun berada, teman-teman, dengan segala aktivitasnya, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, diberikan kelancaran aktivitasnya, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, mudah-mudahan rezekinya melimpah, berkah, halalan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan mereaksi tadi, yaitu video diskusi ilmiah antara Al-Ustadz
Adi Hidayat dan dai Salafi itu Ustadz Abdul Qadir Jawas, ya, atau disebut dengan Yazid Jawas. Ini seputar tema tentang kunut subuh, di mana telah kita simak tadi, yaitu Yazid Jawas ini mengatakan bahwasanya kunut subuh ini adalah amalan bid'ah, sehingga ketika sholat berjamaah bersama dengan ahli bid'ah, imamnya ini adalah ahli bid'ah, imamnya membaca kunut, maka tidak diperkenankan mengaminkan, ya, tidak diperkenankan untuk mengaminkan orang yang berkunut, artinya tidak mendukung tentang imam yang berkunut. Jadi diam agar tidak mengikuti ahli bid'ah, ya. Ini jadi orang yang berkunut menurut Yazid Jawas ini, Yazid Abdul Qadir Jawas ini adalah ahli bid'ah. Nah, ini berbeda pandangan dari Ustadz Adi Hidayat, di mana beliau menyampaikan bahwasanya ketika imam ini berkunut, maka hendaknya sebaiknya yaitu makmumnya ikut kunut. Kalau imamnya tidak berkunut, maka makmum juga tidak berkunut. Kenapa demikian? Karena tugas makmum adalah mengikuti imam, dan sedangkan tugas imam adalah agar diikuti oleh makmum. Nah, jadi ada peran masing-masing di sini. Walaupun sebenarnya kalaupun misalnya imam berkunut sedangkan makmum tidak berkunut, ya sah-sah saja, karena memang kunut ini bukanlah sesuatu yang diwajibkan atau bukan dari rukun dari sholat itu sendiri. Mau berkunut atau tidak, ini sebenarnya tidak masalah, tidak mengganggu atau tidak merusak dari keabsahan sholat kita, yaitu sholat subuhnya. Nah, walaupun tentu yang utama adalah bagaimana ketika imam kunut, maka makmum itu mengaminkan. Ya, ketika imam tidak berkunut, maka makmum pun juga tidak berkunut. Nah, ini. Jadi sebagaimana penjelasan kedua ustadz tersebut, tentu yang lebih bijak dan lebih layak untuk kita ikuti adalah bagaimana penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, ya. Beliau ini memiliki pengetahuan yang luas, bahkan pengetahuan di antara perbedaan pandangan para imam mazhab atau mazhabul arba'ah. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya orang yang berkunut seperti masyarakat atau kaum muslimin yang bermazhab Syafi'i maupun mazhab Maliki, yang ini adalah disyariatkannya kunut atau disunahkan kunut, maka bukanlah dikatakan sebagai ahli bid'ah. Kenapa terjadi perbedaan di antara ulama mazhab ini? Karena mereka kasuistik berbeda dalam menyikapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat sholat subuh. Nah, jadi pandangan, penilaian para sahabat kemudian diterima oleh ulama-ulama setelahnya, sehingga kemudian menghasilkan riwayat yang berbeda. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah berkunut, ada riwayat yang Rasulullah tidak berkunut. Nah, hendaknya bagi orang yang memiliki pemahaman yang luas, tentu siapapun yang berbeda, perbedaan di kalangan ulama tidak bisa kita katakan mereka ahli bid'ah. Kalau dikatakan sebagai ahli bid'ah, tentu kita katakan mereka adalah sesat, ya, karena bid'ah itu dolalah, sebagaimana pemahaman dari kelompok Salafi Wahabi. Ketika mereka menyebut bid'ah, ini berarti ditujukan pengikut mazhab Syafi'i adalah mereka orang yang sesat. Tentu itu sangatlah tidak bijak, karena mau berkunut maupun tidak berkunut ini semuanya hukumnya adalah sah. Tinggal bagaimana kita, pemahaman kita atau kebiasaan kita, siapa imam yang kita ikuti. Ya, mau mengikuti mazhab Hanafi maupun Hambali yang memang tidak mensyariatkannya kunut subuh, ya silahkan saja tidak berkunut. Kemudian yang mau berkunut sebagaimana mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, ya silahkan, tanpa harus kelompok yang tidak berkunut menuduh orang yang berkunut atau umat Islam yang mengikuti mazhab Syafi'i ini dituduh sebagai ahli bid'ah.
Nah, ini tentu pemahaman yang sangat sempit dari dai Salafi Wahabi tadi, yaitu Yazid Abdul Qadir Jawas. Nah, jadi sehingga beliau ini perlu membuka pemahaman yang lebih luas sehingga nanti mengetahui perbedaan di kalangan ulama, perbedaan tentang kunut subuh di antara 4 imam madhab. Ya. Nah, walaupun mazhab Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali ini tidak mensyariatkan kunut subuh, tentu ini pendapat yang sangat bijak dari mazhab Hambali yang ingin konsisten mengikuti mazhab Hambali atau pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya walaupun mereka tidak berkunut, tetapi ketika imam ini menggunakan kunut, maka sangat diutamakan menurut mazhab Hambali itu adalah mengikuti imam. Artinya tidak bisa dikatakan ahli bid'ah, tetap mengikuti imam walaupun kalangan mereka mazhab Hambali ini tidak berkunut. Kenapa demikian? Karena ini mengikuti dari sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Maka janganlah menselisihi atau tidak mengikuti imam. Ini hadis dari Imam Bukhari. Ya, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Sesungguhnya adanya imam atau dijadikannya seorang imam liyutamma, agar hendaknya untuk diikuti oleh makmumnya, fala takhtalifu alaih, maka janganlah kemudian menselisih imam. Nanti kalau menselisih imam tentu akan terjadi kekacauan. Nah, ini yang disampaikan oleh kalangan dari mazhab Hambali atau pengikut dari Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu maka perlunya sikap bijak dari kalangan Salafi Wahabi agar tidak cepat-cepat atau terburu-buru menuduh bid'ah, sesat, musyrik, kafir dan sebagainya ketika memahami atau mengetahui tentang perbedaan di kalangan pendapat. Karena kita tahu pendapat di antara ulama, di antara sahabat, termasuk imam mazhab ini semuanya memiliki hujah masing-masing. Ya, terlepas mana yang kuat, mana yang lemah, tentu semua kalangan pasti akan menilai bahwasanya pendapatnya yang mereka miliki adalah pendapat yang kuat. Nah, maka tidak perlu harus perang dalil, tidak perlu harus saling berbantah-bantahan, cukup kita mengikuti apa yang kita yakini dengan tetap menghormati kalangan lain atau pendapat umat Islam yang lain yang memiliki pendapat yang berbeda. Itu yang bisa saya sampaikan menyikapi atau memberikan reaction dari pendapat dari kedua tokoh tadi, yaitu tokoh Ustadz Adi Hidayat dan tokoh Salafi Wahabi yaitu Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan pemahaman kita semakin meningkat, semakin bertambah, karena dengan banyaknya ilmu, banyaknya referensi tentu akan menghilangkan fanatisme, menghilangkan pemahaman yang sempit, ya, sehingga kita bisa lebih toleran, bisa menerima berbagai macam perbedaan, berbagai macam pandangan di kalangan ulama. Maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Terima kasih sudah berkenan menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.